Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semuanya, semoga kita semuanya, saya kalian tetap dalam kondisi sehat walafiat, dapat melaksanakan berbagai kegiatan kita termasuk perkuliahan, dan kalian juga dapat mempersiapkan ujian UTS dengan baik sehingga sukses dapat nilai yang terbaik. Amin. Pada hari ini kita akan menyelesaikan dua bab ke-6 dan bab ke-7 karena minggu kemarin bertepatan dengan hari Maulid Nabi, hari Kamis, kemudian Jumat, Sabtu libur, sehingga perkuliahan ditunda pada hari ini. Yang pertama yaitu kita semuanya telah mengetahui bahwa tiang penyangga ilmu pengetahuan itu ada 3, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pada buku kita yang akan dikaji hanya epistemologi, terutama epistemologi dalam Islam. Epistemologi dalam Islam itu akan kita kupas, yaitu 3 hal, yaitu pembahasan tentang apa yang dapat diketahui manusia, apa metode dan sarana yang digunakan, peran akal dan wahyu dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Para mahasiswa yang berbahagia, apa yang dimaksud dengan epistemologi? Tadi disampaikan ada epistemologi, ada ontologi, dan juga ada yang dinamai aksiologi. Jadi kalau ontologi itu dari kata ontos yang berarti sesuatu yang berwujud. Logos artinya teori. Jadi ontologi ini sering diartikan yaitu ilmu tentang hakikat ada. Jadi kalau kita hubungkan dengan pengetahuan, ontologi ini ilmu yang membahas tentang hakikat dari keberadaan ilmu pengetahuan. Sementara epistemologi, epistem dan logos, aslinya dikata epistem dan logos. Epistem itu artinya pengetahuan, logos itu artinya pikiran atau teori. Jadi epistemologi ini teori tentang ilmu pengetahuan. Apa objeknya, dari mana sumbernya, bagaimana validasinya. Validasi apa? Yang mengesahkan. Apa yang mengesahkan ilmu itu? Termasuk bagaimana sifat dari ilmu. Itu epistemologi. Sementara aksiologi ini dari kata aksio, artinya aksio ini artinya nilai, logo ilmu atau teori tentang nilai. Jadi aksiologi itu lebih berorientasi kepada
untuk apa ilmu pengetahuan itu? Nah, jadi sekali lagi epistemologi itu dari kata epistem, ya. Kemudian yang kedua kata logos. Maka sering diartikan epistemologi ini ilmu pengetahuan yang sistematis mengenai pengetahuan. Apa yang dapat diketahui oleh manusia? Jadi menurut epistemologi barat yang dapat diketahui oleh manusia itu hanya objek yang dapat dijangkau oleh indera. Jadi kalau indera manusia itu dapat menjangkau, itu berarti objek yang dapat diketahui oleh manusia. Kalau epistemologi Islam lain, kalau epistemologi Islam yang dapat diketahui tidak hanya apa yang dapat dijangkau oleh indera, tapi juga hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh indera. Jadi ada fisik dan ada non-fisik. Ya, itulah bedanya ya. Saya ingatkan jangan lupa bedanya kalau objek epistemologi menurut barat itu objeknya terbatas pada hal-hal yang dapat dijangkau oleh indera, oleh panca indera. Tapi kalau Islam ya yang dapat dijangkau oleh panca indera, tapi juga yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera. Jadi mengandung dua, ya fisik, ya non-fisik. Itulah perbedaan antara epistemologi Islam dan epistemologi Barat. Nah, ini tadi sudah kita kupas ya, bagaimana perbedaan epistemologi Islam dan epistemologi Barat dari segi objeknya. Nah, ini lebih ditambah lagi berbagai hal. Satu dari segi objeknya sudah kita terangkan. Kalau epistemologi Barat terbatas pada fisik, kalau epistemologi Islam fisik dan non-fisik. Yang kedua, sumbernya juga berbeda ya. Nah, sumbernya juga berbeda. Jadi kalau sumbernya epistemologi epistemologi Barat, sumber ilmu pengetahuan itu hanya rasio, akal, dan juga fakta empiris ya, dengan penelitian, observasi, demonstrasi dan sebagainya. Tapi kalau sumbernya Islam itu ya akal, ya wahyu. Nah, jadi ini bedanya. Kalau dalam Islam ada dua sumber pokok, yaitu akal dan wahyu. Kemudian berikutnya, orientasinya juga beda. Orientasi Barat itu hanya orientasi epistemologi Barat itu hanya kepada keduniaan saja. Tapi kalau orientasi epistemologi Islam itu mengarah kepada dua, ya keduniaan dan akhirat. Kemudian yang berikutnya tentang validasi, ya validasi. Jadi validasinya itu kalau Barat itu validasinya otak pada rasio dan empiris tadi ya.
Tapi kalau epistemologi Islam, validasinya yang mengesahkan ya otak manusia, ya, tapi juga wahyu. Nah, ini yang membedakan antara epistemologi Barat dan epistemologi Islam. Cara mengetahui objek. Cara mengetahui objek, kalau Barat itu dengan observasi dan demonstrasi. Tapi kalau Islam itu dengan 3 cara, ya observasi, ya demonstrasi, dan intuitif. Intuitif ini hal-hal yang bersifat kejiwaan, kerohanian atau spiritual. Kemudian cara mengetahui objek ilmu dalam Islam secara lengkap itu ada 3 macam. Jadi ada 3 hal yang dipakai, yaitu dengan burhani, bayani, burhani, dan juga irfani. Nah, kalian para mahasiswa hafal ini ya. Ada 3 cara mengetahui objek ilmu dalam Islam secara bayani, secara burhani, dan secara irfani. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan ibadah, akidah, dan sebagainya itu bayani, observasi. Melalui apa? Melalui ya teks Al-Quran hadis ya. Teks Al-Quran hadis itu. Kemudian kalau burhani itu hal-hal yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Jadi umpamanya hal-hal yang berhubungan dengan teknik, yang berhubungan dengan akuntansi, yang berhubungan dengan kedokteran, farmasi, dan sebagainya itu pakai burhani, pakai akal. Kemudian hal-hal yang berhubungan kejiwaan, kejiwaan ya, umpamanya orang sholat itu bagi laki-laki auratnya pusar nggak kelihatan, kemudian lututnya nggak kelihatan. Kemudian pas hari Jumat orang ke masjid tanpa baju, tanpa kaos, tapi nutup aurat. Nah, kayak begitu itu mau nggak orang melakukan seperti itu? Secara bayani sudah tepat itu, sudah tepat. Tapi irfani nggak tepat. Nggak tepat. Anda kuliah di kelas, duduk di atas kursi, rapi, 1, 2, 3, 4, 5, terus sampai penuh ya kelas. Tapi ada 1, 2 anak yang duduk di atas jendela. Kenapa nggak mau? Kenapa nggak ada? Kenapa nggak mau? Karena ada hati nurani yang menolak. Ya, hati nurani yang menolak itulah yang namanya irfani. Itu hal-hal yang bersifat spiritual, kerohanian, itu adalah irfani. Akal, sumber pengetahuan, dan metode keilmuan. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini
bahwa akal sebagai sumber pengetahuan. Karena apa? Karena ide-ide besar lahir berasal dari akal. Dari kita melihat para ahli, jadi Einstein, kita lihat Pythagoras, kita lihat Plato, kita lihat Newton dan sebagainya ya, para ahli-ahli itu mengeluarkan berbagai teori-teori baik dalam bidang fisika, di bidang kedokteran, di bidang farmasi, di bidang akuntansi dan semuanya dan lain-lain itu berasal dari akal manusia. Kemudian akal sebagai metode keilmuan, akal ternyata kalau kita lihat ini, akal bila diaktualisasikan dan untuk menyimpulkan dari apa yang tidak diketahui oleh indera menuju apa yang diketahui indera dan menjadi sarana untuk memperoleh pengetahuan. Wahyu sumber ilmu pengetahuan. Nah, wahyu sebagai sumber pengetahuan itu bagaimana? Ya, karena wahyu itu kita jumpai hal-hal yang bersifat transendental. Transendental ini hal-hal yang bersifat rohani ya. Hal-hal yang bersifat rohani itu berasal dari Allah ya, dari Allah. Kemudian yang kedua, Allah telah menganugerahkan kepada manusia, Allah telah memberikan kepada manusia apa yang kita sebut indera, panca indera, ada akal, ada namanya hati, ya. Itulah 5 petunjuk yang dulu kita pelajari, 5 hidayah, 5 petunjuk. Petunjuk apa tuh? Naluri, petunjuk panca indera, petunjuk akal, petunjuk agama, dan petunjuk taufik. Itu dari Allah. Dan itu merupakan wahyu sebagai sumber pengetahuan dan metode keilmuan. Akal dan wahyu dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi akal dan wahyu dalam pengembangan ilmu pengetahuan adalah apa? Akal tidak berhasil memproduk objek, ya. Akal telah berhasil, bukan saja. Akal telah berhasil memproduk objek berbagai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu diciptakan oleh manusia dengan akalnya. Banyak sekali ilmu pengetahuan itu. Kalau kita jumpai di UMS ini berapa fakultas, berapa prodi, banyak sekali. Itu menunjukkan bahwa jumlah ilmu pengetahuan itu banyak sekali. Termasuk di dalamnya objeknya apa, itu jelas. Itu semuanya adalah produk dari akal. Kemudian wahyu itu dipelajari dan akhirnya menghasilkan berbagai ilmu. Jadi Al-Quran itu dipelajari, akhirnya muncul ilmu tafsir, ilmu hadis, kemudian dipelajari ilmu fikih, ilmu tauhid,
ilmu tasawuf, dan sebagainya, banyak sekali, termasuk objeknya masing-masing. Jadi kalau kita melihat skema, sumber ilmu pengetahuan dari Allah. Kemudian Allah menganugerahkan kepada manusia. Karena manusia adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang mempunyai akal pikiran, ya, yang dapat menerima ilmu pengetahuan. Kemudian untuk itu Allah menambah yang nama ayat-ayat kauniyah, yaitu alam semesta. Ya, jadi manusia dulu ketika kita belajar, Allah lah yang mengajarkan Adam tentang macam-macam benda, namanya, sifat-sifatnya, hukum alamnya, dan sebagainya. Berikutnya yaitu ayat-ayat qauliyah. Tidak hanya qauliyah saja, tidak hanya alam semesta saja, tidak hanya kealaman saja, tapi juga Al-Quran dan Al-Hadis. Qauliyah itu ucapan, ya, teks, ya, teks tertulis yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Berikutnya, dari teks Al-Quran dan Hadis muncullah ilmu-ilmu yang banyak. Ada ilmu tafsir, ilmu ulumul Quran, ilmu tentang hadis, ilmu tentang fikih, akidah, dan sebagainya. Banyak sekali. Berikutnya, jadi kauniyah alam semesta ini nanti akan memunculkan ilmu-ilmu alam seperti yang kita pelajari waktu SD, SMP, SMA, ya. Kita belajar IPA, kita belajar kimia, kita belajar tentang ilmu IPA yang berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan, yang berhubungan dengan hewan, yang berhubungan dengan alam dan sebagainya. Berikutnya yaitu manusia atau basar, ya, basar atau manusia atau insan, sama, ya. Manusia disebut juga basar di Quran dan juga disebut sebagai insan. Itu ada dua, biologis dan sosial. Ya, biologis nanti ilmu kealaman, tapi kalau budaya itu nanti mencakup ilmu-ilmu nafsiyah, ya. Ada pendidikan, ada ilmu sosial, ada humanuria, dan sebagainya, dan sebagainya. Itulah skema sumber ilmu pengetahuan dalam Islam di dalam kajian kita pada pagi hari ini. Demikian yang disampaikan bab ke-6 pada perkuliahan kita pada hari ini, dan akan kita lanjutkan berikutnya adalah bab ke-7 insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.